Oke, halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan menyederhanakan pecahan. Ya, ini juga konsep pecahan yang harus dimengerti karena banyak sekali soal-soal di SMP dan di SMA yang hasilnya berbentuk pecahan dan harus kalian sederhanakan. Ya, konsep pecahan ini tidak hanya dipelajari di matematika, tapi di fisika juga ada, di kimia juga ada. Jadi banyak sekali anak-anak yang sudah kelas SMA, kelas 10, kelas 11, 12, tapi banyak yang saya lihat belum mengerti konsep tentang pecahan. Ya, padahal pecahan itu sudah dipelajari dari kelas 4, 5, dan 6 atau mungkin dari kelas 3. Ya, itu anak-anak, maka saya akan membahas kembali bagaimana sih cara kita menyederhanakan pecahan. Oke, judulnya saja menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan berarti kita menyederhanakan bilangannya. Otomatis kalau konsepnya sudah menyederhanakan pecahan, maka angka pecahannya itu pasti cukup tinggi sehingga bisa kita sederhanakan, gitu ya. Kalau angkanya sudah kecil, ya, apalagi sudah bilangan prima, ya. Jadi kuncinya sebenarnya kita mengubahnya menjadi bilangan prima atau salah satunya prima aja. Kan dia ada pembilang, ada penyebut. Salah satunya sudah bilangan prima, itu sebenarnya sudah sederhana. Kenapa? Karena bilangan prima itu kan bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu dia dan satu. Jadi dengan kata lain, bilangan prima itu sebenarnya bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau ada sebuah pecahan yang salah satu angkanya kamu pikir tidak bisa dibagi lagi, maka itu sudah sederhana. Tetapi kalau kedua angkanya kamu pikir dia masih bisa dibagi lagi, dua-duanya bukan bilangan prima, maka kemungkinan dia masih bisa disederhanakan. Tapi tidak semua, ya, tidak semua bilangan yang bisa disederhanakan bisa dibagi lagi itu dia bisa disederhanakan pecahannya. Kenapa? Karena untuk menyederhanakan pecahan itu hanya bisa digunakan dengan cara membagi, tidak bisa mengali. Kenapa tidak bisa mengali? Karena kalau kamu kali, ya angkanya makin gede lagi. Namanya aja kita mau menyederhanakan pecahan, kita mau ngecilin angkanya, maka caranya hanya bisa dibagi. Nah, seperti pada konsep pecahan senilai, untuk membagi sebuah pecahan itu harus adil antara pembilang dan penyebutnya. Maka ketika kamu ingin menyederhanakan pecahan, maka angka yang dipilih harus sama. Jadi kalau yang di atas misalnya kamu bagi 2, yang di bawah harus bagi 2 juga. Tidak boleh yang bawah, mungkin kamu berpikir di atas bisa dibagi 2, yang bawah bisa dibagi 5. Memang sih sama-sama bisa dibagi, tapi yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 5 itu tidak boleh. Ya, harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, kendalanya kadang kita tidak kepikiran gitu, tidak kepikiran berapa ya angka yang cocok untuk membagi kedua bilangan itu supaya bisa dibagi dan angkanya sama gitu, ya. Nah, ada satu cara yang lebih mudah untuk kita kerjakan dan kita lebih cepat untuk mendapatkan angka tersebut, yaitu dengan mencari FPB dari pembilang dan penyebut. Ya, jadi kalau kamu ingin menyederhanakan pecahan, kalau mau cepat langsung dapat pecahan yang paling sederhana sampai dia tidak bisa dibagi lagi, maka carilah FPB dari pembilang dan penyebutnya. Untuk itu, maka saya akan mengulang sedikit konsep tentang FPB, ya. Contoh, sederhanakanlah pecahan di bawah ini. Misalnya saya punya pecahan yang A 36/72. Supaya pecahan ini menjadi pecahan yang paling sederhana sampai angkanya tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, maka saya akan mencari FPB dari 36 dan 72. Ya, saya biasanya menggunakan pohon faktor. Saya bagi 2, ini 18, bagi 2 9, bagi 3. Kalau yang ini 72. Saya anggap kalian sudah bisa, ya, karena sudah kelas 7, karena ini sebenarnya materi yang saya bahas untuk anak kelas 7. Oke. Nah, maka nanti saya akan mendapatkan 36 itu adalah 2/2 kali 3/2. 72 itu adalah 2/3 dikali 3/2. Maka FPB-nya adalah, FPB itu kita harus memilih angka yang sama tetapi yang berpangkat lebih kecil, ya.
di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 3, maka bisa kita pilih. Kita memilih angka yang pangkatnya lebih sedikit kalau FEB. Nah, kalau ini sama-sama 3 pangkat 2, jadi kita pilih salah satu aja. Lalu kita hitung. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. 2-nya 2 kali ya, 4 dikali 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2 ya. Banyak sekali anak-anak yang menghitung 3 pangkat 2 itu 6. 3 pangkat 2 itu maksudnya 3 kali 3, 3-nya 2 kali 9. Jadi 9 kali 4, 36. Ternyata FEB-nya 36, maka pecahan 36 dengan 72 itu sama-sama pasti bisa dibagi 36. Ya, maka kita bagi 36 dua-duanya. Nah, setelah dibagi 36, maka nanti 36 bagi 36 kan 1. Lalu ketika kalian bagi dengan cara pembagian susun ke bawah, 36 bagi 72 bagi 36 itu jawabannya 2. Maka pecahan yang paling sederhana dari 36 per 72 adalah 1/2. Langsung dapat pecahan paling sederhana kalau kalian mencari FEB-nya terlebih dahulu. Sebenarnya bisa kalian coba bagi pelan-pelan, dibagi 2 dulu, bagi 2 lagi, tapi caranya lebih lama. Oke? Nah, sekarang kita coba sekali lagi. Saya punya angka 66 per 77. Sama ya. Kita buat dulu FPB dari 63 dan 77. Jadi 63 bagi 3, karena ini belakangnya ganjil tidak bisa dibagi 2. 21 dibagi 3, 7. 7 bilang prima, stop. 77 hanya bisa dibagi 7 nih, jawabannya 11. Maka faktorisasi prima dari 63 adalah 3 pangkat 2 kali 7. Kalau 77 itu 7 kali 11. Nah, oke, maka FPB-nya, ingat ya anak-anak, FPB itu kalau dia ada 2 angka yang kamu cari FPB-nya, maka faktorisasi primanya juga harus muncul di 2 angka itu kalau FPB. Nah, di sini ada 3 pangkat 2 hanya muncul di angka 63. Tetapi 3-nya tidak muncul di angka 77, maka angka 3 itu tidak bisa dipilih sebagai FPB. Begitu juga dengan 11. Tetapi 7, kamu perhatikan, 7-nya muncul di 63, muncul di 7 juga, maka itu bisa diambil sebagai FPB. Karena sama-sama 7, tidak ada pangkatnya, kita pilih salah satu. Nah, karena 3 dan 11 tidak bisa dibagi, maka FPB-nya langsung dapat hanya 7. Maka 63 sama 77 pasti bisa dibagi 7. Maka nanti hasilnya 63 dibagi 7 seperti yang sudah dihafal 9. 77 bagi 7 itu 11 nih ya, 77 bagi 7 11. Maka bentuk paling sederhana dari 63 per 77 adalah 9 per 11. Nah, 9 kan masih bisa dibagi 3, Pak. Kenapa 9-nya tidak dibagi 3 lagi biar jadi 3? Kan nanti lebih sederhana lagi angkanya, lebih kecil lagi. Kenapa tidak seperti itu? Karena kalau yang di atas kita bagi 3, maka yang bawah harus kita bagi 3 juga. Karena prinsip dari menyederhanakan pecahan adalah kita harus membaginya dengan angka yang sama. Memang 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3, tapi 11 tidak bisa dibagi 3, dan 11 itu tidak bisa dibagi lagi karena dia sudah bilangan prima. Maka inilah bentuk paling sederhana dari 63 per 77. Nah, inilah konsep dari menyederhanakan pecahan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa menerapkannya dalam soal-soal matematika yang kalian temui. Oke? Terima kasih.